Ada berita apa ya hari ini? Kita lihat dulu. Ritual tudong, para biksu disambut wajah ramah Indonesia. Kamu tahu apa itu ritual tudong? Menurut website resmi Kementerian Agama, tradisi tudong adalah tradisi ritual keagamaan umat Buddha dengan berjalan kaki ribuan kilometer yang dilakukan oleh bante atau biksu. Ritual ini merupakan perjalanan religi menuju tempat-tempat suci. Dan kali ini yang sedang ramai diperbincangkan adalah ritual tudong dari Thailand menuju Indonesia, tepatnya Candi Borobudur. Kabarnya para bante ini akan sampai di Candi Borobudur bertepatan dengan Hari Waisak. Lalu bagaimana ketika mereka sudah sampai di wilayah Indonesia? Para bante ini disambut dengan hangat oleh masyarakat Indonesia dengan diberikan makanan, minuman, tidak hanya oleh pengurus wihara tetapi juga oleh masyarakat Indonesia yang berbeda agama. Ini adalah salah satu bentuk toleransi. Bangsa Indonesia memang sudah dikenal akan toleransinya. Penasaran gak sih sejak kapan ya bangsa Indonesia sudah menumbuhkan rasa toleransi? Penasaran? Yuk simak video pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia. Halo anak-anak ibu, bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan terus semangat. Kembali lagi bersama Ibu Tiur Nurma dalam video pembelajaran kali ini. Nah, pada pembahasan kali ini sangat menarik loh. Kita akan membahas mengenai asal-usul toleransi. Nah, sejak kapan ya bangsa Indonesia memiliki sikap toleransi? Nah, ini akan dibahas pada video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya dulu ya. Terima kasih. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran video kali ini. Peserta didik menjelaskan perkembangan kerajaan Mataram kuno. Peserta didik mengidentifikasi kehidupan toleransi masa kerajaan Mataram kuno. Peserta didik mengidentifikasi permasalahan intoleran yang ada di Indonesia dikaitkan dengan kehidupan toleransi di masa kerajaan Mataram kuno. Peserta didik mengevaluasi kehidupan sosial Mataram kuno dengan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini dengan pendekatan konsep perkembangan, perubahan, keberlanjutan, dan keberulangan. Membicarakan toleransi, tentu kita perlu tahu dulu pengertian toleransi. Toleransi menurut kbbi.kemdikbud.go.id adalah sifat atau sikap toleran, batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan ataupun penyimpangan yang masih dapat diterima dalam pengukuran kerja. Sedangkan menurut UNESCO, toleransi adalah rasa hormat, penerimaan, dan apresiasi terhadap keragaman budaya dunia kita, berbagai bentuk ekspresi diri, dan cara-cara menjadi manusia. Dengan demikian, toleransi adalah penerimaan dan saling menghormati perbedaan atau keragaman antar sesama manusia. Nah, lalu bagaimana toleransi menurut kamu? Banyak penjelasan tentang jejak toleransi bangsa Indonesia telah berlangsung sejak masa Kerajaan Mataram kuno. Ada yang tahu sejarah Kerajaan Mataram kuno? Nah, kerajaan ini berdiri sejak abad ke-8 di Jawa Tengah dan juga nanti pada abad ke-10 pindah ke Jawa Timur. Salah satu sumber sejarah yang menjelaskan Kerajaan Mataram kuno adalah Prasasti Canggal. Dalam prasasti ini menyebutkan Raja Sanjaya memeluk agama Siwa atau Hindu dan dijelaskan juga mengenai kondisi ekonomi Kerajaan Mataram kuno, yaitu keadaan Jawa yang kaya akan padi dan juga emas, serta asal-usul Raja Sanjaya. Raja Sanjaya ini dianggap sebagai pendiri dinasti Sanjaya di dinasti Mataram kuno. Di dalam kerajaan Mataram kuno tidak hanya memiliki satu dinasti, tetapi ada dinasti Sanjaya dan juga dinasti Sailendra yang memiliki perbedaan corak agama. Dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan juga dinasti Sailendra yang beragama Buddha yang hidup bersamaan dan saling menghormati satu sama lain. Nah,
Apa saja sih bukti toleransi dalam kerajaan ini? Pertama, dalam prasasti Kalasan menyebutkan Rakai Panangkaran yang merupakan dari dinasti Sanjaya mendapatkan perintah dari Maharaja Wisnu dari dinasti Sailendra. Nah, apakah perintahnya? Yaitu untuk membangun Candi Kalasan yang merupakan candi bercorak Buddha. Nah, dalam isi prasasti ini menyiratkan bahwa dinasti Sanjaya memiliki kedudukan yang lebih rendah atau di bawah kedudukan Sailendra. Walaupun demikian, dinasti Sailendra tetap menghormati dinasti Sanjaya. Kedua, analisis ahli mengenai prasasti Mantiasih yang menjelaskan Rakai Panangkaran banyak membangun candi-candi seperti Candi Sewu, Plaosan, dan Kalasan yang bercorak agama Buddha. Adapun interpretasi yang menyebutkan bahwa Rakai Panangkaran ini berpindah agama dari Hindu ke agama Buddha. Walaupun demikian, di luar itu semua toleransi beragama di Mataram kuno sangat terjaga, yaitu dengan bangunan-bangunan candi Hindu dan Buddha yang lokasinya berdekatan. Ketiga, prasasti Wantil yang menjelaskan adanya pernikahan dari dinasti Sanjaya yaitu Rakai Pikatan dengan seorang putri yang beragama Buddha. Nah, kemudian sejarawan ini menafsirkan bahwa putri tersebut adalah Pramodawardhani dari dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Keempat, adanya perpaduan corak Hindu dan Buddha di dalam candi. Salah satunya adalah dalam Candi Plaosan. Candi Plaosan ini sangat unik karena di atapnya ini terlihat sekali adanya stupa yang merupakan corak dari agama Buddha dan juga ada perwara yang merupakan corak dari agama Hindu. Dari beberapa bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa dua dinasti yang berbeda agama yaitu Hindu dan Buddha ini hidup berdampingan. Dapat diinterpretasikan pula bahwa sikap atau sifat toleransi ini tidak hanya dalam kalangan istana, tetapi juga sampai lapisan bawah masyarakatnya. Jadi, apakah toleransi bangsa Indonesia ini bermula dari kerajaan Mataram kuno? Ternyata ada bukti lainnya. Apakah itu? Berdasarkan sumber historia.id, para arkeolog menemukan 81 kerangka manusia dari ras Australomelasid dan juga Mongoloid di Gua Harimau. Nah, Batu Raja, Sumatera Selatan. Terdapat dugaan bahwa kedua ras tersebut hidup berdampingan. Ini menunjukkan adanya toleransi antar ras. Nah, ternyata toleransi bangsa Indonesia ini telah ada sejak lama, bahkan sejak masa praaksara. Terus kemudian dilestarikan sebagai karakter bangsa Indonesia. Nah, bagaimana dengan keadaan toleransi saat ini? Bagaimana menurut kamu? Sangat disayangkan karakter bangsa Indonesia yang toleran ini tercoreng karena oknum-oknum yang melakukan sikap intoleran seperti kasus-kasus ini. Ataukah kamu sendiri yang pernah merasakan sikap intoleran? Untuk itu, yuk kita dalami mengenai toleransi ini dalam studi kasus. Yaitu kalian dalam kelompok sebanyak 4-5 orang untuk berdiskusi. Hal pertama yang dilakukan adalah mencari kasus-kasus yang pernah ada di Indonesia ataupun di dunia terkait intoleransi. Lalu yang kedua adalah kalian berdiskusi untuk mencari solusi dari kasus-kasus tersebut supaya intoleransi tidak terjadi kembali. Nah, ini akan dibahas dalam pembelajaran sinkronus maupun tatap muka ke depannya. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran kali ini. Jangan lupa selesaikan tugasnya. Dan sampai jumpa dalam pembelajaran sinkronus maupun video-video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa!